Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mabelta dengan NIM 2005-1204024. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tentang Mail Server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah terlihat tampilan dari Mail Servernya. Nah, ini sudah ada rangkaiannya. Nah, di sini kita memerlukan 6 buah PC, 4 buah switch, 5 buah server, yaitu ada server, ada DNS server, web server, FTP server, mail server, dan juga DHCP server. Lalu juga terdapat 3 buah router. Lalu ada 2 access point, smartphone, dan juga laptop. Nah, ini menghubungkan semua rangka ini menggunakan kabel otomatis. Nah, lalu jika kita ingin menghubungkan antara router dengan router, kita akan menggunakan kabel serial GCE. Nah, di sini kita pilih serial 2, lalu serial 2. Lalu kita ambil lagi, kita hubungkan, kita pilih serial 3 ke router 3 serial 2. Lalu kita hubungkan ini serial 3 ke router 3 serial 3. Nah, jika sudah seperti ini, yang pertama kita ke akses poinnya. Kita ke akses point yang pertama. Nah, di SSID ini kita ubah mana menjadi AP1. Untuk yang akses point pertama ini kita menggunakan password. Jadi autentifikasinya disable. Ya, yang ini kita ganti namanya AP1. Lalu yang access point ini kita ganti jadi AP2. Nah, sekarang kita ke AP2. Port 1, lalu defaultnya kita ganti menjadi AP2. Nah, untuk yang AP2 ini, access point 2 ini, kita beli password. Jadi kita pilih yang WPA2 PSK. Nah, di sini kita tulis passwordnya 1 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sudah, kita X. Nah, lalu kita ke smartphone. Kita ke wireless-nya. Nah, lalu SSID ini kita ganti namanya dari default ke AP1. Kita hubungkan ke AP access point 1. Nah, lalu yang laptop 2 ini, yang laptop ini nanti akan kita hubungkan ke access point 2. Nah, sebelum itu kita beli wireless terlebih dahulu di laptopnya agar bisa mendeteksi WiFi karena kita menggunakan access point, jadi agar dapat mendeteksi. Nah, caranya itu ini kita off-kan ini modulnya kita buang. Nah, ini sudah kosong, kita ganti dengan modul yang baru. Nah, jika sudah, ini tinggal kita on-kan kembali. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghubungkan laptop ke
access point 2. Caranya ke config wireless. Nah, SSID ini defaultnya kita ganti AP2. Kita ganti AP2. Nah, lalu karena AP2 itu tadi menggunakan password, jadi kita di sini kita pilih yang WPA2 BSK. Nah, ini passwordnya kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jika sudah kita X. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengisi IP address dari masing-masing perangkat. Kita mulai dari PC1. Nah, IP address-nya di sini kita isi dengan 192.168.11. Lalu subnetmasknya 0-nya kita ganti 192, jadi 255.192. Nah, default gateway-nya kita isi dengan 192.168.162. DNS servernya kita ganti 333331. Lalu kita beralih ke PC2. IP address-nya kita isi dengan 192.168.12. Lalu subnetmasknya 255.192. Lalu default gateway-nya dengan 192.168.162. Lalu DNS servernya kita isi dengan 33331. Lalu kita ke PC3. Desktop IP configuration, lalu IP address-nya 192.168.13. Lalu subnetmasknya 255.192. Lalu default gateway-nya 192.168.162. Lalu DNS servernya 3333331. Nah, PC4 IP address-nya kita isi dengan 192.168.165. Nah, lalu subnetmasknya kita isi dengan 192. Lalu default gateway-nya kita isi dengan 192.168.1126. DNS servernya sama 333331. Lalu ke PC5. PC5 kita isi dengan 192.168.166. 192 subnetmasknya, lalu default gateway-nya 192.168.126. Lalu DNS servernya sama 3333331. Nah, lalu ke PC6. 192.168.167. Lalu subnetmasknya kita isi 192. Lalu default gateway-nya kita isi dengan 192.168.126. Lalu DNS servernya
33, 33, 33, 1. Sudah. Nah, sudah kita beralih ke smartphone. Nah, kita beralih ke smartphone. Kita setting IP address-nya. Ini kita ubah ke static. Nah, IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.252. Nah, lalu subnet mask-nya kita isi dengan 128. Lalu default gateway-nya 192.168.1.254. Lalu DNS servernya ini kita off. Lalu DNS servernya kita isi dengan 33.33.33.1. Nah, lalu kita setting yang laptopnya. Kita ke desktop, IP configuration-nya kita ubah ke static. Nah, IP configuration ini kita IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.251. Nah, lalu subnet mask-nya kita isi dengan 128. Lalu yang gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya 33.33.33.1. Nah, sudah selesai, kita balik ke server. Kita mulai dari DHCP server. IP address-nya kita isi dengan 192.168.1.253. Lalu subnet mask-nya 255.128. Lalu default gateway-nya 192.168.1.254. Lalu DNS servernya 33.33.33.1. Nah, sudah, kita ke DNS server selanjutnya. Nah, IP address-nya kita isi dengan IP address-nya 33.33.33.1. Lalu subnet mask-nya 255.0.550. Lalu gateway-nya ini kita isi dengan 33.33.33.3. Nah, DNS servernya ini tidak kita isi karena ini kan server dari DNS. Nah, jadi DNS servernya itu kita taruh di IP address-nya. Oke, selanjutnya ke web server. Kita ke desktop, IP configuration. Nah, IP address-nya kita isi dengan 43.43.43.1. Lalu subnet mask-nya 2550. Lalu default gateway-nya kita isi dengan 43.43.43.3. Lalu DNS servernya 33.33.33.1. Lalu ke FTP server. IP address-nya kita isi dengan 43.43.43.2. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, lalu default gateway-nya kita isi dengan 43.43.43.3. Lalu DNS servernya 33.33.33.1.
1. Nah, yang terakhir ke mail server. IP address-nya diisi dengan 43.43.43.4. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya diisi dengan 43.43.43.3. Lalu DNS servernya 33.33.33.1. Nah, sudah semua. Sekarang kita ke router. Kita setting routernya. Router 1, kita ke fast internet. Fast internet 0 ini statusnya kita on-kan terlebih dahulu. Lalu IP address-nya kita isi dengan 192.168.162. Lalu subnet mask-nya 255, 0-nya kita ganti 192. Lalu ke fast internet 0, fast internet 1. Default status kita on-kan. Nah, lalu IP address-nya kita isi dengan 192.168.126. Lalu subnet mask-nya sama. Lalu ke serial 2. Ini kita on-kan, lalu IP address-nya kita isi 12.12.12.1. Lalu subnet mask-nya 255.0. Lalu kita ke serial 3. Ini kita on-kan. Nah, IP address-nya kita isi dengan 13.13.13.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita menuju ke LIP-nya. Ini kita masukkan 12.12.12.0. Lalu kita add. Lalu kita masukkan lagi lib routing-nya 13.13.13.0. Lalu lagi 192.168.1.0. Lalu kita add. Nah, sudah kita beralih ke router 2. Fast internet 0. Ini kita on-kan. Nah, IP address-nya 192.168.1.254. Lalu subnet mask-nya 255.128. Nah, fast internet satunya ini tidak kita isi, tetapi hanya kita on-kan untuk port statusnya. Lalu kita beralih ke serial 2. Nah, IP address-nya kita isi 12.12.12.2. Lalu subnet mask-nya 2550. Lalu ke serial 3. Ini kita on-kan. Kita isi 23.23.23.2. Lalu subnet mask-nya 2550. Nah, sekarang kita beralih ke IP-nya. Ini kita ketikkan 12.12.12.0. Lalu kita add 23.23.23.0. Lalu kita add lagi. Kita masukkan lagi 192.168.1.0. Lalu kita add. Nah, untuk router 2 sudah. Kita ke router 3. Untuk fast internet 0 ini kita on-kan. Lalu kita isi 33, IP address-nya 33.33.3. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu fast internet 1 kita on-kan.
Lalu IP address-nya kita isi dengan 43. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu serial 2. IP address-nya kita isi 23. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu serial 3 kita on-kan, kita isi IP address-nya 13. Nah, subnet mask-nya 255.0. Lalu kita ke LIP-nya, lib routing-nya. Kita masukkan di sini 13.0. Lalu kita add, kita tambahkan lagi 23.0. Lalu kita add. Nah, lalu kita masukkan lagi 33.0. Lalu kita add. Kita masukkan lagi 43.0. Lalu kita add. Nah, jika sudah mengatur IP address-nya, jika sudah mengatur routernya, sekarang kita akan mengganti lib routing ini. Nah, ini lib routing menjadi version 2. Kita ke CLI. Nah, di sini kita enter. Lalu kita ketikkan no, ini pakai no auto summary. Lalu kita enter, kita ketikkan version 2. Lalu kita enter. Oh, version 2-nya harus di spasi ya. Kita yang ketikkan lagi no auto summary. Lalu enter, kita ketikkan version 2. Lalu kita enter. Nah, kita ke config, ke lib routing. Nah, lib routingnya sudah berubah menjadi version 2. Lalu jangan lupa untuk save, kita ke setting, lalu save. Kita ubah lib routingnya dari version 2 di router 2 juga. Ini masih version 1, kita ketikkan di CLI, kita enter, kita ketikkan no auto summary. Lalu kita enter. Nah, kita ketikkan lagi version 2. Lalu kita ke lib routingnya. Nah, lib routingnya sudah berubah menjadi version 2. Jangan lupa untuk save di setting. Jika sudah ke router 3. Ini masih version 1. Lib routingnya kita ketikkan di CLI. Ketikkan no auto summary. Enter version 2. Nah, version 2 ini version dan 2 ini harus di spasi. Jika tidak maka error. Lalu kita enter. Nah, kita ke config. Kita lihat apakah sudah berubah menjadi version 2. Nah, ini lib routingnya sudah berubah menjadi version 2. Sekarang kita save. Nah, sudah. Setelah itu kita akan melakukan ping terlebih dahulu untuk PC1 untuk mengecek keberhasilan dari loading. Oke, sekarang kita ke PC1, kita cek, kita akan melakukan ping. Kita ke command prompt. Nah, di sini ketikkan ping, masukkan IP dari mail servernya. Itu 43.43.43.4. Lalu kita enter. Nah, ini masih melakukan ping. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada tulisannya reply from 43.43.43.4. Nah, itu artinya reply dari mail servernya. Ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita ke laptop. Kita cek juga apakah berhasil. Nah, kita ping. Di sini kita ketikkan ping. Kita masukkan IP server, IP dari mail servernya.
4. Lalu kita enter. Nah, ini juga di laptop juga sudah mendapat balasan dari mail servernya. Nah, setelah melakukan ping dan telah mendapatkan balasan dari mail server, itu artinya routing berhasil. Oke, sekarang kita ke DNS. Kita ke service, lalu DNS. Nah, ini kita on kan. Lalu name ini kita ubah menjadi mailku.com. Lalu addressnya ini kita isi dengan IP dari mail servernya 43434. Lalu kita add. Nah, sudah, sekarang kita ke mail servernya. Kita ke service, kita ke email. Nah, untuk SMTP service dan POP3 service ini harus dalam keadaan on. Nah, usernya ini kita ketikkan user 1, lalu passwordnya kita dengan user 1. Setelah itu kita tekani tombol tambah. Lalu kita masukkan lagi user 2, lalu passwordnya juga user 2, lalu kita add. Nah, domainnya ini kita isi dengan mailku.com, lalu kita set. Nah, kita ke PC 1 ya, kita ke command prompt, kita akan coba ns lookup. Kita ketikkan ns lookup mailku.com. Kita cek apakah berhasil, lalu kita enter. Oh ya, ini invalid karena kurang kannya. Lookup. Nah, gini tulisannya. Lookup lalu mailku.com. Lalu kita enter. Nah, ini kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil. Jadi di PC1 juga sudah ada. Nah, ini sudah ada mailku.com, sudah ada alamat dari server itu tadi ya. Sudah ada ini mailku, alamat addressnya, alamat ya. Ini kita ke laptop. Kita cek apakah domain dari mailku.com sudah dapat dideteksi oleh laptopnya. Kita cek lookup ns lookup mailku.com, lalu kita enter. Nah, ini laptop juga sudah dapat mendeteksi dari nama domain dari mailku.com itu tadi. Nah, sudah selanjutnya kita akan mencoba mengirim email dari PC1 ke laptop. Kan kita ke PC1, kita ke email.
ini kita Nah, untuk username ini kita ketikkan user 1. Email address-nya user1@mailku.com. Nah, incoming mail server kita isi dengan mailku.com. Ongoing juga kita ketikkan mailku.com. Lalu username-nya kita ketikkan user1, lalu password-nya juga user1. Lalu kita save. Nah, sudah kita selanjutnya ke laptop. Nah, laptop sama kita ke email. Kita akan atur configuration emailnya. Nah, username kita kan user2, lalu email address-nya user2@mailku.com. Lalu incoming server mailku.com, outgoing mail server juga mailku.com. Lalu username-nya user2, lalu password-nya user2. Nah, lalu kita save. Nah, setelah itu kita ke PC1. Ini melalui email browser ini kita akan mencoba mengirimkan email dari PC1 itu user1 ke laptop user2. Nah, caranya kita ke compose. Nah, to ini kita tujukan ke alamat email dari user2. user2@mailku.com. Lalu subject kita ketikkan percobaan. Lalu isi pesannya kita ketikkan halo, ini pesan dari PC1. Nah, jika sudah kita klik send. Mari kita lihat di laptop. Kita klik receive. Nah, ini sudah ada pesan masuk dari user1. Lalu kita akan mencoba untuk membalas pesan ini ke user1 ya. Sekarang kita ke ini, kita buka. Nah, ini from user1 to user2. Nah, ini sudah ada pesannya, kita akan mencoba untuk membalasnya. Kita reply, lalu kita ketikkan isi pesannya ini. Terima kasih user2 telah menerima pesan dari PC dari user1. Lalu kita klik send. Kita cek di PC1-nya apakah sudah masuk, kita ke PCIP. Nah, ini pesannya kita buka, sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ke email dari yang dikirimkan oleh user2. Yaitu user2 itu tadi yang laptop.
Nah, baik, sekian penjelasan dari Mersevel menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita sudah dapat mengirimkan pesan dari antar PC maupun antar perangkat. Baik, sekian presentasi dari saya dan penjelasan serta praktik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.